Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Munir Yusuf Arifin dengan NIM 0578799976. Pada kesempatan pada hari ini saya izin untuk mempresentasikan terkait dengan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung untuk memahami transformasi ruang kota melalui kajian sistematis guna lahan dan variasi kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memperdalam kajian tersebut, latar belakang dari identifikasi ini adalah teori menurut Doxiadis di tahun 1968, di mana perkembangan kota memiliki dua bentuk dasar atau pada dasarnya digerakkan oleh dua dinamika utama, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Perlu diingat di sini bahwa pertumbuhan dan transformasi memiliki dua pengertian yang sangat berbeda, mana pertumbuhan bersifat terukur yang berkaitan langsung dengan perubahan secara fisik atau kuantitatif, sedangkan transformasi bersifat kualitatif di mana berkaitan dengan perubahan dan perkembangan secara struktural, fungsi, dan karakteristik. Transformasi dalam suatu wilayah memiliki keuntungan dan kekurangan apabila tidak dikelola dengan benar. Dalam suatu proses perkembangan kota, tahapan proses transformasi sendiri dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah penetrasi, di mana penetrasi sendiri adalah proses masuknya suatu fungsi baru ke dalam suatu homogenitas wilayah. Selanjutnya akan mengalami proses invasi atau penyebaran fungsi baru tersebut dalam suatu wilayah tersebut. Dan selanjutnya adalah proses dominasi, di mana fungsi baru tersebut mulai mendominasi perkembangan suatu wilayah. Dan akhirnya suksesi, yaitu adalah fungsi baru tersebut benar-benar menggantikan fungsi lama yang sebelumnya ada dalam suatu perkotaan. Dari tahapan proses transformasi ini, kita dapat mengetahui bahwa transformasi terkadang memiliki dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak negatifnya sendiri terkait dengan transformasi adalah menjadi persoalan di masyarakat karena pembangunan yang dilaksanakan sering tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Kemudian, aspek yang terpengaruh dari proses transformasi ini adalah ketidaksesuaian atau transformasi ini sangat berpengaruh terhadap penduduk perkotaan, baik pada kehidupan sosial, budaya, ekologi, perubahan struktur kota, dan sangat dirasakan hasilnya adalah perubahan ekonomi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, proses transformasi harus diimbangi dengan tata guna lahan yang tepat yang diatur oleh pemerintah. Tata guna lahan sendiri merupakan aktivitas pemanfaatan ruang pada suatu wilayah beserta pembagian, pengaturan, serta pemanfaatan ruang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dalam suatu tatanan kota, secara umum, tata guna lahan sendiri dibagi menjadi perumahan, kemudian adalah komersial, kemudian industri, ruang terbuka hijau dan lindung, serta adalah tata guna lahan terkait dengan campuran dan lainnya. Nah, perlu diingat dan ditekankan bahwa tidak semua wilayah perkotaan memiliki lahan yang berfungsi sebagaimana mestinya, seperti yang telah disebutkan tadi. Maka diperlukanlah suatu proses identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan. Kemudian terkait dengan identifikasi karakteristik guna lahan ini, tujuan dan sasaran utama yang ditetapkan adalah yang pertama, tujuan adalah untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan serta variasi dan karakteristik kegiatan yang berkembang di Kota Bandung. Kemudian terkait dengan sasaran, ada tiga sasaran yang ditetapkan, yaitu diidentifikasinya karakteristik guna lahan di Kota Bandung, kemudian diidentifikasinya karakteristik variasi kegiatan dalam suatu guna lahan di Kota Bandung, kemudian yang terakhir adalah diidentifikasinya karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan di Kota Bandung. Kemudian untuk keluaran yang diharapkan dari identifikasi ini adalah keluaran berupa laporan hasil survei yang siap dipakai bagi kepentingan tahapan proses perencanaan selanjutnya. Di proses ini sangat bermanfaat bagi proses perencanaan di selanjutnya.
Untuk lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan, untuk lokasinya adalah kegiatan survei ini akan dilaksanakan di Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan yang pelaksanaan survei terbagi dalam 1 semester atau akan dilaksanakan dalam 1 semester. Selanjutnya adalah pendekatan pelaksanaan yang digunakan dalam identifikasi terkait dengan tata guna lahan ini. Yang pertama adalah pendekatan terkait dengan pemahaman dan perumusan masalah. Jadi untuk mengidentifikasi tata guna lahan di Kota Bandung perlu dilakukan pemahaman dan perumusan masalah yang detail terkait dengan eh, apa tujuan yang akan dilaksanakan terkait dengan identifikasi ini. Selanjutnya adalah perumusan kebutuhan data, populasi, dan sampel, di mana proses ini menjadi krusial karena kebutuhan data sangat identik dengan proses perencanaan. Selanjutnya adalah penentuan target area dan pelaksanaan. Dan terakhir adalah pengolahan data dan interpretasi data untuk menghasilkan output dari proses identifikasi ini. Selanjutnya adalah langkah pengorganisasian agar proses identifikasi tata guna lahan di Kota Bandung ini dapat dilaksanakan dengan runtut dan terstruktur. Yang pertama adalah membentuk organisasi tim, kemudian adalah menyusun dan membuat proposal serta pembahasan kegiatan. Selanjutnya adalah menetapkan pola kebutuhan dan jenis data untuk proses pencarian data, kemudian menentukan perkiraan biaya, dan terakhir adalah membuat dan mengurus perizinan. Langkah-langkah ini sangat diperlukan agar proses identifikasi menjadi terstruktur dan rapi, sehingga dapat memberikan output yang bermanfaat bagi peneliti maupun bagi pihak perencana yang akan menggunakan data terkait dengan identifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.